Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 TPB 27. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan hukum Bernoulli pada roket air. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Zaki Satria Dimanda, NIM 122210150, Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Putra Gok Aziz Sitio, NIM 122210151 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Ferdi Susilo, NIM 122210152 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Zaki Almes Salvatur dengan NIM 122210153 Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Jupiter, NIM 122210154 dari Prodi Teknik Sipil. Roket air adalah salah satu jenis roket yang menggunakan air sebagai bahan bakarnya. Wahana tekan yang berfungsi sebagai mesin roket biasanya terbuat dari botol plastik bekas minuman ringan. Air dipaksa keluar oleh udara yang bertekanan, biasanya udara yang telah terkompresi. Roket air bekerja berdasarkan beberapa prinsip. Yang pertama, tekanan. Penerapan hukum Pascal. Sifat fluida adalah menekan ke segala arah, maka ketika udara dipompakan ke dalam roket air akan terdorong oleh tekanan udara di dalam roket yang menekan ke segala arah. Yang kedua, hukum kekekalan momentum. Ketika air didorong ke bawah, maka roket akan bergerak dengan kecepatan tertentu. Pada peristiwa ini berlaku hukum kekekalan momentum. Selama bergerak momentum total roket akan selalu sama dengan momentum total air. Selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya, karena gaya dapat merubah momentum suatu benda. Hukum Bernoulli. Asas Bernoulli menyatakan bahwa dalam pipa horizontal, tekanan fluida paling besar terdapat dalam fluida dengan kelajuan aliran kecil, sedangkan tekanan paling kecil terdapat dalam fluida dengan kelajuan aliran besar. Jadi, semakin besar luas penampang, maka kecepatan fluida semakin kecil dan tekanannya semakin besar. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil luas penampang, maka kecepatan fluida semakin besar dan tekanannya semakin kecil. Berikut persamaan Bernoulli. P1 ditambah setengah rho pi 1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho pi 2 kuadrat ditambah rho GH kuadrat, atau P tambah setengah rho pi kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan, di mana P itu adalah tekanan, rho adalah massa jenis fluida, pi adalah kecepatan aliran fluida, G sama dengan percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian pipa dari tanah. 4. Hukum Newton 3, gaya aksi reaksi. Bunyi hukum Newton 3, untuk setiap aksi ada suatu reaksi yang besarnya sama besar, tetapi berlawanan arah. Penerapan hukum Newton 3 pada roket air, ketika udara dalam roket mendorong air keluar melalui nozzle pada air juga akan melakukan gaya yang sama besarnya tetapi berlawanan arah terhadap roket. Gaya dorong air ini membuat roket meluncur ke atas. Gerak vertikal atas atau gerak parabola. Rumusnya X max sama dengan V0 kuadrat sin 2A per G, di mana sudut peluncuran roket untuk dapat mencapai jarak terjauh optimalnya adalah 45 derajat. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa setiap roket pasti akan memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan roket-roket yang lain. Artinya, sudut peluncuran roket untuk jarak terjauh tidak hanya 45 derajat itu, tergantung karakteristik roket airnya sendiri. Alat dan bahan yang digunakan: gunting, selotip, cutter, pentil ban, pipa paralon setengah in sepanjang 1 meter, penutup pipa paralon setengah in, kardus, penggaris, 2 buah botol, dan plastisin. Berikut langkah-langkah pembuatan roket air. Potong salah satu botol sekitar 5 cm dari bawah.
Masukkan plastisin seperti di gambar secukupnya dan tekan dengan kuat supaya tidak copot. Satukan kedua tutup botol bagian bawah, lalu berikan selotip supaya melekat. Pasang sayap dengan pas supaya roket terbang dengan baik. Selanjutnya, bolongi salah satu tutup botol seperti pada gambar dan pasang tutup botol tersebut. Selanjutnya, pasang pentil ke tutup paralon yang sudah dibolongi. Pasangkan penutup paralon tersebut ke paralon. Dari sisi lainnya, beri jarak 20 cm lalu pasang selotip. Pak, yuk. Prinsip kerja roket air. Roket air bekerja berdasarkan prinsip dari hukum Bernoulli, hukum 3 Newton, hukum Pascal, hukum tekanan hidrostatis, hukum ketekanan momentum, yakni penggabungan antara tekanan udara yang diberikan oleh pompa dan gaya aksi reaksi yang diberikan oleh alat peluncur, di mana luas penampang atau lubang botol juga mempengaruhi roket. Peluncur roket dapat berjalan mulus dan roket dapat meluncur ke atas dengan lancar karena tekanan yang diberikan cukup kuat dan air yang dimasukkan ke dalam roket tidak melampaui batas yang seharusnya. Pompa yang dihubungkan dengan pentil akan mengalirkan tekanan udara saat pompa ditekan. Saat pengunci dibuka, udara tersebut akan bergabung bersama air dan membuat air yang berada dalam roket merasa terdesak keluar. Ketika tekanan udara semakin kuat dan ruang yang ada di dalam roket sudah terasa penuh, maka aliran udara dan air tersebut akan menyembur keluar dan roket pun meluncur ke atas. Keunikan alat yang kami buat ialah bahan-bahan yang kami gunakan merupakan barang-barang bekas seperti pentil bekas, botol bekas, dan lain-lain, sehingga bisa memanfaatkan sampah menjadi barang daur ulang yang berguna dan juga tidak menambah sampah yang tidak diperlukan. Kelemahan alat yang kami buat, yang pertama, pada sayap roket air belum terdapat pengunci sehingga roket air terbang tanpa kontrol. Yang kedua, saat roket diterbangkan, yang bertugas memegang roket akan terkena air. Yang ketiga, membutuhkan minimal 2 orang untuk menerbangkan roket. 1 orang untuk memegang roket dan paralon, 1 orang lagi untuk memompa. Sarana pengembangan, yang pertama, menambahkan warna atau hiasan pada roket air supaya menambah nilai estetika. Yang kedua, membuat peluncur roket air yang bisa diletakkan di tanah supaya roket air bisa diterbangkan dengan hanya 1 orang. Yang ketiga, mengganti sayap menggunakan polikarbonat supaya sayap menjadi lebih kokoh dan lebih ringan saat diterbangkan.